Selamat datang kembali di channel yang selalu berusaha memberikan wawasan yang informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori masuknya agama serta kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ayo support channel ini dan kita berteman dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan support terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih termotivasi menyajikan konten-konten yang bermanfaat, inspiratif, edukatif, dan informatif tentunya. Oke, hubungan dagang antara Indonesia dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Adapun komoditas utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalur laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia, di mana Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Dan berikut ini adalah beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada yang disebut dengan teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang India inilah yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Dan selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Dan masih menurut N.J. Krom, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori yang kedua disebut dengan teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria ini. Pertama, menurut Cecebeg yang menjelaskan bahwa golongan kesatrialah yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dan dari perkawinan itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Dan selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Pendapat yang kedua sama seperti Cecebeg, yaitu pendapat dari Mukherjee yang juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Dan tokoh yang ketiga dari pendapat kesatria atau teori kesatria ini adalah J.L. Mons yang mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Dan ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran, dan mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Itu menurut J.L. Mons. Teori yang ketiga dari teori masuknya kebudayaan, peradaban, dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Menurut J.C. Van Leur, hanya golongan Brahmanalah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan teori yang terakhir adalah teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat
mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini dikemukakan oleh FDK Bos yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Telah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Itulah beberapa teori masuk dan berkembangnya ajaran kebudayaan, peradaban, dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila ada hal-hal yang dirasa kurang atau kurang tepat bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Firman Pakot.